Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurpadilah Insani, NIM 19921420085. Prodi Akuntansi S1 kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Profesi auditorsi di Indonesia masih tergolong baru. Pada masa penjajahan Belanda, jumlah perusahaan di Indonesia belum begitu banyak, sehingga auditorsi dengan sendirinya hampir tidak dikenal. Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia pada waktu itu mengikuti model pembukuan seperti yang berlaku di negaranya. Situasi seperti itu berlangsung hingga Indonesia merdeka. Auditorsi baru mulai dikenal di Indonesia setelah tahun 1950-an, yaitu ketika semakin banyak perusahaan didirikan dan auditorsi sistem Amerika mulai dikenal, terutama melalui pendidikan di perguruan tinggi. Perkembangan auditorsi di Indonesia terjadi pada tahun 1973, yaitu ketika Ikatan Auditor Indonesia atau IAI menetapkan prinsip-prinsip auditorsi Indonesia atau PAI dan norma pemeriksaan auditor atau NPA. Selain itu, perkembangan yang terjadi dalam dunia perbankan sejak tahun 1988 semakin menuntut dilakukannya audit atau laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan permohonan kredit ke bank. Pada tahun 1995, lahir Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan suatu perseroan terbatas menyusun laporan keuangan, dan jika perseroan merupakan perusahaan publik, maka laporan keuangannya wajib diaudit oleh audit publik. Pada tahun yang sama, Undang-Undang Pasar Modal pun lahir. Seiring berkembangnya perusahaan di Indonesia, IAI telah banyak melakukan penyempurnaan peraturan yang berlaku di Indonesia, yang mana Indonesia saat itu berakibat pada peraturan yang dibuat oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1994, IAI melakukan penyusunan ulang prinsip auditorsi dan standar audit yang disebut Standar Auditorsi Keuangan atau SAK. Dan Standar Profesional Audit Publik atau SPAP. Sejalan dengan itu, Dewan Standar Auditorsi yang dibentuk IAI secara terus-menerus menerbitkan Pernyataan Standar Auditorsi Keuangan atau PSAK. Seperti terjadi di Amerika Serikat 100 tahun yang lalu, fungsi pengauditan di Indonesia memasuki abad ke-21. Ini masih belum dipahami masyarakat. Banyak kesalahpahaman yang terjadi atas laporan auditor karena fungsi audit tidak dipahami dengan benar. Nah, pada tahun 1972, Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan di dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Pada tahun 19 April 1986, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan serta disahkan oleh pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Nah, pada tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Norma Pemeriksaan Akuntan, edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12, dan interpretasi nomor 1 sampai dengan nomor 2. Indonesia berubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Nah,
Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu: pertama, Pernyataan Standar Auditing atau PSA yang dilengkapi dengan interpretasi Pernyataan Standar Auditing atau IPSA. Kedua, Pernyataan Standar Atestasi atau PSAT yang dilengkapi dengan interpretasi Pernyataan Standar Atestasi atau IPSAT. Ketiga, Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review atau PSAR yang dilengkapi dengan interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review. Keempat, Pernyataan Standar Jasa Konsultasi atau PSJK yang dilengkapi dengan interpretasi Pernyataan Standar Jasa Konsultasi atau IPSJK. Kelima, Pernyataan Standar Pengendalian Mutu atau PSPM yang dilengkapi dengan interpretasi Pernyataan Standar Pengendalian Mutu atau IPSM. Nah, selanjutnya, perkembangan standar auditing. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA. Dengan demikian, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. Pernyataan standar auditing atau PSA. PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk di dalam PSA adalah interpretasi Pernyataan Standar Auditing atau IPSA yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dan PSA. Nah, dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perlausan lebih lanjut sebagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. Nah, berikut adalah standar audit yang berlaku umum. 1. Standar umum. Nah, pertama itu keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Kedua, independensi dalam sikap mental. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus diterapkan oleh auditor. Ketiga, kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan keuangan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kedua, yaitu standar pekerjaan lapangan. Pertama, perencanaan dan supervisi audit. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Nah, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkungan pengujian yang akan dilakukan. Ketiga, bukti audit yang cukup dan kompeten. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
Nah, ketiga, standar pelaporan. Pertama, pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Laporan auditor harus dinyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kedua, pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor harus menunjukkan apakah menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dan penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Ketiga, yaitu mengungkapkan informatif dalam laporan keuangan. Nah, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Keempat, pernyataan pendapat auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Nah, itulah materi yang dapat saya bawakan. Billahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.